Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 454862 yang mengikuti mata kuliah Soft Skill X Kepemimpinan dan Komunikasi dengan dosen Pak Rangga Almahendra. Kali ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara saya dengan mentor atau coach saya yang berpengalaman di bidang kepemimpinan, yaitu Bapak Mursyid Suyadi selaku Direktur Utama PT Waskita Karya. Pelatihan ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada mentor yang berkepanduan kepada 4 level teori kepemimpinan, yaitu level intra-individual, diadik, grup, dan organisasional. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu the level intra-individual. Sebagai seorang pemimpin, Bapak Mursyid sendiri memiliki beberapa value atau nilai-nilai yang dipegang oleh beliau. Nilai yang beliau pegang adalah sebagai pemimpin, kita harus menyadari bahwa diri kita tuh sebagai role model atau panutan. Mengapa role model itu penting? Dikarenakan seluruh tim akan melihat kita sebagai pemimpin. Mungkin akan mencontoh baik dari sisi kita ketika kita memimpin secara langsung dalam suatu organisasi, atau bisa juga dalam aktivitas di luar kepemimpinan, yaitu sifatnya yang formal. Begitu menyadari bahwa sebagai pemimpin sekaligus juga role model bagi anggota organisasi, maka kita juga bakal berpikir bahwa tindakan yang diambil harus menggambarkan diri sebagai pemimpin. Nah, selanjutnya juga dalam membuat keputusan, seorang pemimpin itu perlu mencari referensi atau melakukan benchmarking. Nah, benchmarking ini bisa diambil dari pengalaman yang terlebih dahulu pernah dilakukan, dari tempat yang orang lain juga pernah dilakukan juga bisa. Teori yang kedua adalah teori kepemimpinan level diadik. Jadi di sini, seorang pemimpin itu harus bisa menjaga motivasi bawahannya. Secara umum bisa kita bagi 3 nih. Pertama, seorang pemimpin itu harus bisa yang pertama menjadi coach. Coach ini adalah partner yang bisa memotivasi serta memprovokasi untuk merangsang anggotanya untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang kedua, seorang pemimpin harus bisa menjadi mentor. Karena kita juga punya keahlian di bidang tertentu kan. Dan jika anggota itu punya kesulitan di bidang yang kita ahli dalam hal tersebut, kita bisa membimbing dia untuk agar bisa berkembang. Yang ketiga, di samping itu juga bisa menjadi trainer supaya seluruh anggota organisasi ini bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan serta mencapai goals yang sudah ditentukan oleh suatu organisasi. Teori yang ketiga adalah teori kepemimpinan level grup. Di sini, pemimpin harus secara aktif mempertimbangkan usulan inovatif dari anggota tim dan mendorong implementasi ide-ide tersebut. Pemimpin juga harus memberikan dukungan supaya bisa melakukan brainstorming bersama-sama, memberikan sumber daya dan otoritas yang diperlukan untuk mewujudkan usulan inovatif dalam tindakan. Pemimpin juga bisa meyakinkan anggota tim selalu berpikir out of the box dengan memperhatikan dan mengimplementasikan ide-ide anggota tim. Pemimpin dapat memperkuat budaya pembelajaran dan inovasi dalam tim. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pembelajaran kolektif dan usulan inovasi dalam tim. Hal ini akan meningkatkan keterampilan juga dan pengetahuan tim secara keseluruhan serta mendorong kreativitas dan kemampuan beradaptasi untuk menghasilkan solusi yang inovatif. Juga penting nih bagi pemimpin untuk menggabungkan pendekatan yang baik, komunikasi yang efektif, dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan organisasi dalam usahanya untuk memperoleh dukungan dari organisasi atau unit lain. Pemimpin juga bisa menawarkan nih kolaborasi antara unit yang satu dengan unit yang lain. Dan manfaat timbal balik juga sebagai insentif bagi organisasi atau unit lain untuk memberikan sumber daya atau dukungan. Teori kepemimpinan yang terakhir adalah teori kepemimpinan level organisasi. Di sini pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi budaya organisasi. Pemimpin juga harus memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai oleh organisasi dan komunikasikan visi ini secara teratur kepada seluruh anggota tim. Dalam komunikasi ini, pemimpin harus menjelaskan mengapa visi tersebut penting, bagaimana hal itu akan dicapai, dan peran yang akan dimainkan oleh masing-masing individu dalam mencapainya. Dengan memahami visi dan arah, anggota tim dapat merasa terhubung dengan tujuan yang lebih besar dan lebih termotivasi lagi nih untuk berkontribusi pada budaya organisasi. Pemimpin juga harus mendorong komunikasi yang terbuka, transparan, dan saling menghormati di antara anggota tim. Dalam budaya organisasi yang mempromosikan komunikasi yang baik, anggota tim akan merasa lebih nyaman untuk berbagi ide, brainstorming, berdiskusi bersama, memberikan feedback juga, dan berkolaborasi. Di sini juga pemimpin harus menjadi pendengar yang baik, mendorong diskusi yang produktif, dan menghargai kontribusi setiap individu. Bagi penulis, sesi pelatihan ini adalah sesi yang sangat menarik dan banyak menambah wawasan penulis mengenai kepemimpinan. Penulis juga sangat mengagumi Bapak Mursyid sebagai seorang pemimpin yang benar-benar memahami dan menjalankan peran kepemimpinannya dengan tujuan memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitarnya. Saya belajar tidak hanya bagaimana memimpin, tetapi juga bagaimana menangani situasi organisasi yang sebenarnya.
Dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan gambaran juga untuk penulis mengenai pentingnya memiliki kemampuan kepemimpinan di dunia kerja nantinya, baik di bidang profesional, akademik, ataupun wirausaha. Jika ingin memiliki karir yang sukses, seorang individu perlu mengembangkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Tujuan saya adalah suatu hari nanti bisa menjadi pemimpin yang luar biasa, yang bisa menginspirasi dan bermanfaat juga bagi banyak orang. Motivasi besar saya dan mencapai yang tinggi saya itu adalah saya ingin bekerja di bidang marketing dan kelaknya ingin memiliki usaha atau bisnis di clothing line merek saya sendiri. Dan menurut penulis juga, maka dari itu sangat penting adanya kemampuan kepemimpinan ini, apalagi jika nantinya saya menjadi entrepreneur yang harus bisa meng-guide karyawan demi mencapai tujuan bersama. Dan jangka panjang, saya juga ingin memperluas jaringan relasi yang profesional dan bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Saya Putri Londari, pamit undur diri. Terima kasih semuanya.